Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah mulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya 7 tahun pernah berkarya di Kaliori, dan rumah Kaliori seberang jalan, tidak jauh, sekitar 5 menit jalan kaki, ada panti Werda, merawat oma opa yang sudah membutuhkan pertolongan dari orang lain. Namanya Panti Werda Catur Nugraha. Keempat berkat yang diberikan Tuhan. Dan saya memperhatikan, mereka sungguh diperhatikan, dicintai, dilayani dengan sangat baik, dengan setia dan dengan tekun. Meskipun bukan saudara, bukan anak, bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan mengutus orang-orang untuk memperhatikan mereka, mencintai mereka sampai akhir. Dan kemudian saya mulai merenungkan, memang Tuhan ini penyelenggara kehidupan yang luar biasa. Tuhan selalu mengirim orang-orang tepat pada waktunya sesuai dengan yang kita harapkan. Saya merenungkan, ada orang-orang yang melintas dalam hidup kita. Ada yang singkat, ada yang lama. Dan saya lihat ada beberapa peran yang mereka terima dari Tuhan untuk kita. Ada yang singkat, tetapi kemudian mengubah hidup kita, membuat kita bertumbuh, sangat berpengaruh. Memang tidak sangat dekat, hanya singkat, tetapi kemudian kita bertumbuh karena perjumpaan itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dikirim oleh Tuhan untuk memperhatikan kita, membuat hati kita nyaman, membuat kita merasa dicintai, membuat kita merasa dibesarkan hatinya, membuat kita tidak merasa sendiri dalam hidup ini. Ada yang seperti itu. Ada yang dikirim Tuhan untuk mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan kalau kita mengikuti nasihatnya, mengikuti teladannya, kita seperti ada di jalur yang benar. Tuhan membimbing kita melalui orang itu. Ada yang seperti itu. Ada yang memang diberikan oleh Tuhan untuk menemani kita sampai akhir. Sampai pada saatnya, sungguh-sungguh saat ketika kita merasa hidup ini sudah penuh dan utuh. Anak-anak tidak membuat excited lagi, cucu-cucu tidak membuat lagi penuh pengharapan, pasangan tidak membuat kita nyaman untuk terus tinggal di dunia ini. Apalagi masalah makanan, masalah jalan-jalan, semuanya sudah berlalu. Dan saat itulah kita merasa hidup kita penuh utuh dan ikhlas untuk meninggalkan dunia ini, menempuh perjalanan kehidupan yang lebih indah. Itulah kehidupan yang disebut dengan tutup dalam bahasa Jawa. Artinya penuh, puas, utuh, sempurna. Daud sendiri mengalami hal itu. Daud adalah contoh kehidupan yang luar biasa. Sangat dekat dengan Tuhan, membuat banyak mazmur, pujian, memenangkan banyak perang. Tetapi juga melakukan dosa besar, bertobat. Dan akhirnya dia memang memohon kepada Yahweh, kalau bisa saya nanti meninggal di tempat tidur, di rumah, bukan di tempat medan perang, bukan dikejar-kejar musuh, bukan dipenggal oleh musuh, tetapi dikelilingi oleh orang-orang yang sungguh mencintainya. Dan Tuhan mengabulkan. Santo Eugenius juga seperti itu. Dia memohon supaya ketika dia meninggal dikelilingi oleh saudara-saudaranya para oblat. Dan pada waktu itu, saudaranya menyanyikan lagu Salve Regina. Dan begitu lagu Salve Regina selesai, Santo Eugenius pergi menghadap Bapa. Kehidupan yang penuh dan utuh. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah Tuhan itu penyelenggara hidup yang bijaksana sekali. Dia mengirim orang-orang tepat pada waktunya, membuat kita bertumbuh, mengingatkan arah hidup kita yang tepat, mencintai, memperhatikan kita, menemani kita sampai akhir. Yang paling penting dari kita adalah mencoba menemukan jejak-jejak Tuhan dalam setiap orang yang kita temui. Mungkin orang itu sekedar memberi teladan. Mungkin orang itu sekedar memberi peringatan supaya kita sungguh-sungguh
menjadi lebih sabar, lebih bijaksana. Mungkin orang itu sungguh-sungguh dikirim Tuhan untuk memperhatikan kita selalu. Nah, yang paling penting itu, kita perlu memperhatikan apa maksud Tuhan dari setiap perjumpaan, dari setiap sahabat yang dikirim Tuhan untuk tinggal melintas dalam hidup kita. Dan ini juga tidak kalah penting, kita sendiri menempatkan diri sebagai apa? Kita menempatkan diri membawa pesan Tuhan untuk saudara-saudara kita sebagai siapa? Apakah sebagai orang yang memperhatikan, yang mencintai, atau membimbing, menunjukkan jalan, atau membuat bertumbuh? Dan itulah peranan kita. Itulah maksud Tuhan kita mengutus hidup di dunia ini. Supaya hidup kita sungguh-sungguh punya makna. Dan membawa orang kepada cinta akan kasih Allah yang luar biasa. Maka kita harus percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Tidak usah khawatir tentang masa depan. Nanti kalau saya tua bagaimana? Nanti kalau saya tidak bisa apa-apa lagi, apakah anak saya mau memperhatikan? Jangan khawatir. Tuhan akan mengutus orang yang tepat pada saat yang tepat. Tidak selalu keluarga, tidak selalu hubungan darah, tidak selalu anak, tetapi selalu ada. Karena Tuhan penyelenggara hidup ini. Dan di mata Tuhan kita itu sangat berharga. Maka jangan khawatir, hidup saja. Perhatikan orang-orang yang melintas di dalam hidup kita. Yang memang tidak bisa bertahan lama, let them go. Syukuri. Justru kita lihat, kita renungkan apa peranan Tuhan melalui orang itu. Selalu ada. Dan selalu orang-orang yang tinggal bersama kita adalah orang-orang yang memang dimaksudkan oleh Tuhan untuk tinggal lebih lama dalam hidup kita. Tetapi pada saatnya memang kita harus menyadari kita akan ikhlas melepaskan semuanya ketika saatnya tiba. Karena memang hati kita hanya bisa beristirahat tenang di dalam Tuhan. Dan kita akan selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Dia. Maka yang penting dari pihak kita adalah berlaku bijaksana. Memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita bukan untuk kepentingan egoistik diri kita sendiri, tetapi memperhatikan dengan penuh cinta dan bertanya, Tuhan mau apa terhadap diri saya bagi orang-orang yang melintas dalam hidup saya ini? Baik yang sekilas, cukup lama, atau memang yang sungguh-sungguh akan selalu bersama kita. Itulah cara Tuhan memperhatikan kita. Itulah cara Tuhan hadir dan menemani kita, membuat kita bertumbuh, membimbing kita. Karena kita percaya Tuhan adalah penyelenggara kehidupan yang sangat bijaksana. Maka kita tidak perlu khawatir. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, Tuhan itu menyelamatkan kita. Tinggal kita yang melihat, membuka mata hati, membuka mata dan telinga, untuk melihat jejak-jejak Tuhan yang ingin menemani kita, memberi sinyal-sinyal supaya kita bertumbuh, makin mencintai Tuhan, makin mencintai sesama, makin percaya akan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Dengan cara itulah kita menemukan makna dan maksud Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Kita akan bisa hidup secara penuh, utuh, dan sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Tuhan memberkati.